Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayuhan nas, usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا إنما المؤمنون إخوة فاصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والساكرين والحمد لله رب العالمين. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah berhenti walau sesaat pun. Nikmat-nikmat Allah senantiasa mengalir dalam diri kita. Sehat walafiat kita, umur yang panjang, dan nikmat terbesar kita yaitu ketundukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana saat ini telah kita buktikan bahwa kita adalah hamba yang tunduk patuh terhadap segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu telah kita laksanakan sholat maghrib secara berjemaah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah sholat kita sehingga mampu menambah pundi-pundi pahala, pundi amal kita yang insyaallah nantinya dijadikan Allah akan ditimbang di yaumul mizannya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hamba paripurna, guru besar kita, uswah bagi kita, yaitu teladan bagi kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya di dalam diri Rasulullah terdapat contoh suri teladan yang baik bagi kita. Baik dari itu yang dikeluarkan lewat lisannya, gerak tangan dan kakinya, semuanya merupakan petunjuk teladan bagi kita sehingga kita mendapatkan keselamatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu ringan selawat itu, hanya beberapa kalimat saja, tapi begitu berat untuk kita lisankan. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ketika dia ingin Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, tanpa harus Sayyidina pun tidak ada masalah menurut para ulama. Tapi mari kita senantiasa memohon kemuliaan, kesejahteraan untuk Rasulullah beserta keluarganya, wa ashabi, para sahabatnya, wa tabi'in, pengikut-pengikutnya, wal ulama'il amilin, dan para ulama, para orang-orang yang berilmu, dan semoga kita semua sebagai pengikutnya di akhir zaman ini mendapatkan kemuliaan atas cinta kita kepada Rasulullah SAW. Ibadah yang sangat ringan, sangat singkat, tapi Allah menjanjikannya kepada kita senantiasa berselawat kepada Rasulullah SAW. Man shalla alaihi salatan wahidah, siapapun di antara kita yang berselawat satu kali saja kepada Rasulullah sallallahu alaihi biha, maka Allah berselawat kepadanya. Kepada kita yang berselawat satu kali itu as-salah, 10 selawat Allah SWT, 10 karunia yang diberikan Allah SWT, 10 rahmat, 10 ampunan atas dosa kita. Wa hutat anhu, hati-hati hapus 10 dosa kita. Dan diangkat derajatnya oleh Allah SWT bagi kita yang berselawat satu kali itu dengan 10 derajatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu begitu mulia.
mulianya kita janjikan Allah SWT atas selawat itu. Dan insya Allah janji Allah ini pasti benar. Tidak ada kebenaran yang tertinggi kecuali itu datangnya dari Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi disampaikan satu ayat Allah Subhanahu wa taala dan ayat ini begitu sering kita dengarkan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Ayat ini begitu sering disampaikan oleh para penceramah dan para dai. Sesungguhnya ini amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita sebagai hamba yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, dengarkanlah ini. Tetapi ketika hari ini kita tidak beriman, tidak usah dengarkan. Tutup saja telinga-telinga kita. Kerjakanlah yang lainnya. Urusan dunia-dunia kita silakan. Karena sesungguhnya Allah hanya memanggil bagi orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Yang diperintahkan Allah ketika dia memanggil ini, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa mendengarkan, melaksanakan, meninggalkan segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kita laksanakan perintahnya yang berbentuk amal soleh. Terus kita tinggalkan segala larangannya berbentuk amal sayyi'ah. Segala kemungkaran kita tinggalkan apabila kita telah berada di dalam kemungkaran itu. Kita menjauhinya. Ketika kita belum berada dalam kemungkaran, kita menjauhi kemungkaran-kemungkaran itu. Jangan sampai kemungkaran itu menggerogoti kehidupan kita. Inilah takwa itu. Jadi kita harus senantiasa menanamkan dalam kalbu ini bahwa kita adalah hamba-hamba yang bertakwa. Takwa inilah modal utama kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita semua tahu bahwa hidup kita tidak akan pernah abadi di muka bumi ini. Bukankah sudah jelas? Kakek buyut kita, cicit kita, ompu warosurinaita tiruarana orang paulumpoi tiram abadi. Begitu juga dengan harta-harta yang mereka miliki sudah tidak bersisa lagi. Warbageri karika wa anar wa air ompu rasulina. Semuanya sirna dunia itu. Sesungguhnya wal akhiratu khairu wa abqa, akhiratlah yang abadi dan kekal. Jadi kalau dunia ini adalah sementara, dia sifatnya hanyalah sebuah permainan dunia ini. Oleh karena itu mari kita jaga diri kita jangan sampai terlena dengan permainan-permainan yang disediakan oleh dunia ini, sehingga lupa kepada sang pemberi mainan. Jangan sampai kita ini bodoh. Bodoh dan tidak mau menghargai. Kita sibuk mencari dunia, kita sibuk mencari rezeki, tapi lupa kita menghargai orang yang memberikan rezeki. Sibuk mencari rezeki, tetapi ketika yang memberikan rezeki memanggil kita 5 kali sehari, malah kita mengabaikannya. Sedangkan memberikan rezeki itu dialah yang senantiasa memanggil kita 5 kali sehari semalam. Tapi itulah kebodohan yang dilakukan oleh manusia itu. Sedangkan sudah jelas bahwa kita pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya di saat ini di berbagai daerah telah terjadi musibah yang luar biasa.
yang diujikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Banjir bandang hingga menewaskan keluarga, saudara, anak-anak. Kemarin di Desa Timur telah terjadi tenggelamnya seorang anak terbawa arus banjir. Di Kota Bima ditemukan mayatnya di Desa Said. Itu ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan di Sumatera sana. Apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karimnya? Doharal fasada fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Doharal fasada telah nampak kerusakan fil barri, di darat, wal bahri, dan juga di laut. Bima kasabat aydin nas, akibat perbuatan tangan-tangan manusia. Liyuzikahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Dan kami menjadikan semua itu sesuai dengan apa yang dilakukannya. La'allahum yarji'un. Tujuan Allah SWT memberikan ujian-ujian semacam ini adalah agar apa? Yarji'un, agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan utama Allah Subhanahu wa taala. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an tabarra'a. Inna zalika 'ala Allah yasir. Asbab dari segala kejadian musibah yang menimpa kehidupan di dunia ini, fil ardi wala fi anfusikum, dan tidak juga untuk diri kita yang menimpa diri pribadi, telah tercatat di kitabnya Allah SWT. Bahwa tercatat, sudah tercatat segala kejadian itu di kitab Lauhil Mahfuznya Allah SWT. Inna zalika 'ala Allah yasir, dan hal itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bagi kita susah, tapi bagi Allah itu mudah. Bukankah Dia telah menciptakan bumi dan langit ini? Langit 7 tingkat, 7 lapis. Begitu juga dengan buminya. Lautan yang begitu luas, daratannya, gunung-gunung sebagai tiang pancangnya. Semua ini ciptaan Allah SWT. Adakah kita mampu menciptakan hal yang serupa? Ini adalah kemuliaan, kebesaran Allah SWT yang harus kita imani, yang harus kita akui, yang menjadikan asbab mengapa kita sampai hari ini tidak taat kepada Allah SWT, karena keimanan kita belum benar mengakar di dalam kalbu kita ini. Hanya ampode lisan saja, baru di lisan saja iman. Coba sudah masuk dalam kalbu iman itu, pasti taat, pasti takut, pasti tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena iman itu masih ngambang, antara percaya dan tidak percaya, antara yakin dan tidak yakin, ya makanya seperti itu ketaatan kita. Setelah sholat isya nggak sholat subuh, sholat duhur nggak sholat asar, sholat maghrib nggak sholat isya, nggak sholat isya sholat maghrib saja. Karena memang keyakinan kepada Allah SWT itu begitu sedikit. Ya telah Allah menguji kita ini untuk apa? Bima kasabat aydin nas, akibat tangan manusia. Tangan yang dimaksudkan di sini menurut para ilmu mufassir itu, para mufassir itu, ahli-ahli tafsir itu, bukan hanya sekedar kita memotong meratakan pohon-pohon kayu yang ada di gunung sana. Tangan manusia dimaksud ini bukan hanya sekedar membabat hutan dan lainnya.
Tapi tangan manusia di sini termasuk kedzaliman, kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia. Sebagaimana yang terjadi pada Qarun saat itu. Sesungguhnya aku mendapatkan semua ini atas usahaku, atas ilmuku, kata Qarun. Maka Allah mengajabnya, tanah yang ada di kawasan rumahnya Qarun itu beserta kaumnya itu berubah menjadi cair. Seperti itu. Apakah karena di daerah itu penggunaan airnya banyak sehingga tadi minta tanah di daerah Qarun? Tidak. Itu semua ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang harus kita pikirkan. Banjir bandang yang terjadi di saat Nabi Nuh alaihissalam, apakah itu karena Nabi Nuh memangkas beberapa pohon palem yang telah dia tanam sendiri untuk membuat perahu besar itu sehingga terjadi banjir bandang? Tidak, Allah yang menurunkan hujan itu. Karena sesungguhnya tangan manusia dari ayat ini bukan hanya sekedar membabat kayu, membabat hutan, tidak. Tangan manusia di sini tangan-tangan yang senantiasa berjudi, yang menggunakan tangannya untuk minum khamar, judi online, bermaksiat di jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala, membangga-banggakan diri dengan kemaksiatan. Malah berbangga-bangga dengan kemaksiatan. Berbangga-bangga dengan mabuk-mabukan, narkoba dan lainnya. Nah, inilah merupakan yang menjadikan Allah menguji kita saat ini. Karena kedzaliman itu sudah begitu banyak terjadi dalam kehidupan kita ini. La'allahum yarji'un. Tujuan Allah Subhanahu wa taala itu agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita sadar bahwa yang mengendalikan kehidupan kita ini bukan kita, Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam pikiran kita, pandangan kita, dunia ini begitu utama sehingga Allah menutup mata batin kita. Dia mengunci kalbu kita. Karena sesungguhnya bagi orang-orang yang kafir, yang menolak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mereka diengahi dari Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang kafir itu ketika dia diberi peringatan atau tidak diberi peringatan sama saja bagi mereka, tetap tidak beriman. La yu'minun. Dan akibat semua itu Allah menambahnya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan, menambah penyakitnya. Dan Allah mengunci hatinya. Hatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun adzim. Allah kunci kalbu, mengunci kalbu kita, mengunci qulubihim, sam'ihim, pendengaran kita, mata kita. Kita sudah tidak bisa melihat kebenaran lagi. Kemaksiatan, kemungkaran seakan-akan benar di mata kita. Dom dasambia biasa saja, yang tidak sholat biasa saja. Melihat orang-orang yang membuka auratnya biasa saja. Karena Allah telah mengunci pandangan kita dari rahmat Allah, dari rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah Allah kunci. Yang pada akhirnya nanti hati itu akan mati. Kalbu mayit, hati yang mati. Kalau hati sudah mati, sehingga Allah mengatakan
Fabi ayyi hadisin ba'dahu yu'minun. Dengan petunjuk yang mana lagi? Ba'dahu yu'minun, agar kalian beriman. Dengan Al-Quran yang mana lagi? Ayat yang mana lagi? Surat yang mana lagi? Ba'dahu yu'minun. Dengan setelah itu kalian beriman. Allah yang menutup kalbu ini. Cara agar kita bisa membuka kembali kalbu yang telah mati ini, kita berikan pupuknya, yaitu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ditunggu oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita saat ini adalah taubat kita. Allah tidak menunggu harta kita. Yang Allah tunggu bagi kita semuanya adalah taubat-taubatnya kita. Taubat kita yang ditunggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktunya begitu singkat. Waktu begitu singkat bagi kita. Maka bersegeralah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai taubat kita ketika ruh sudah di kerongkongan tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menerima taubatnya seseorang ketika ruhnya sudah berada di kerongkongan. Dalam Al-Quran menyampaikan ini. Oleh karena itu kita cepat-cepat bertaubat kepada Allah SWT. Kita tidak tahu kapan Allah menimpakan azab yang paling ditakuti kita itu, yaitu tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi mata yang dapat melihat. Itulah kematian. Tidak ada lagi permainan, tidak ada lagi amal. Kita tidak tahu kapan itu akan berlaku kepada kita. La'allahum yarji'un. Allah menguji kita agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum. Bapak Lohore, kenapa kalian itu masih kafir? Masih menolak perintah Allah? Kafir dalam bahasa ini bukan kafir tidak mengakui agama ini sebagai agama Islam, tidak. Kafir yang dimaksud di sini kafir tidak mau atau menolak ayat Allah SWT. Allah memerintahkan kita untuk sholat, kita tidak sholat, berarti kafir, menolak sholat itu. Allah tidak memeriksa KTP kita. Kalau ada sinai ke matuna ate bangkai bedung kafir, mati lo dibawa KTP. Kartu keluarga tu lo dibawa, mati diperiksa apa malaikat itu. Tanda kota kita Islam itu ketika kita sholat, kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lain bangkai lisan lain nahu Islam, KTP nahu Islam, kartu keluarga saya Islam. Anak cucu saya Islam, orang tua saya Islam. Tidak seperti itu mizannya Allah SWT, hisabnya Allah SWT. Yang Allah hisab itu adalah amal soleh. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Lain itu dikenai ISLAM. Lain hebat lagi asal naik saya Islam, bukan itu. Di PK hebat lagi lisan lagi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Setelah itu kita salat. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Bapak kalau kafir ketemu kain sedangkan sebelumnya kalian mati. Fahyakum, dan aku menghidupkan kalian. Summa yumitukum, kemudian aku mematikan kalian. Summa yuhyikum, kemudian
menghidupkan kalian. Kemudian aku kembalikan kepada Allah ndai lagi. Ndai seraman ke mati diwaran. Allah menghidupkan kita di dalam rahim ibu kita sampai saat akhir kan awalnya kita mati. Kuntum amwata fa ahyakum kamurina. Summa yumitukum wa tahaddalin naja. Summa yuhyikum wa kamuri balik di alam barzakh. Di yaumil qiyamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa ilaina turja'un. Summa ilaina turja'un, dan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali akar rumah di sanalah ditimbang Allah Subhanahu wa taala kita. Dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala atas amal-amal kita. Itulah makanya ayat takwa ini harus disampaikan. Tidak sah, tidak sempurna khutbah Jumat kalau tidak menyampaikan ayat takwa ini. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali kalian telah benar-benar Islam. Buniyal Islam ala hamsin, syahadatu la ilaha illallah, wa iqamis salata, wa atu zakah, wa shaumi ramadan, wa hajjil bait. Itulah Islam, ikrami sera'asa minal bait. Jangan sampai dari terlalu. Waktu kita singkat. Waktu kita sangat singkat. Allah tahu itu. Allah yang menetapkannya. Karena Allah tahu waktu kita begitu singkat, Allah memberikan amalan-amalan kepada kita, sehingga dalam waktu yang singkat itu kita bisa meraup pundi-pundi pahala yang sangat banyak dari Allah SWT disediakannya. Salat sunat kita, karena Allah tahu waktu begitu singkat, Allah memberikan salat sunat kita, sunat raka'atainil fajar, 2 rakaat fajar, khairum minad dunya wa ma fiha. Waktu kita singkat, tidak mampu kita memiliki dunia beserta langit ini, beserta isinya ini. Di paling-paling oto sebuah, rumah sebuah, ese buah, oto tolong buah. Tidak oto memiliki dunia beserta isinya, tapi dengan 2 rakaat sholat kita setara dunia beserta isinya diberikan Allah SWT pahala kita. Khairum minad dunya wa ma fiha. Tapi kita tidak menggunakan waktu yang sedikit ini untuk meraih pahala yang banyak itu. Untuk mempersiapkan agar kita cepat bangun sholat sunat fajar 2 rakaat yang dilanjutkan dengan sholat subuhnya. Tetapi ketika barang-barang Pak Abah, siaran langsung dan lainnya, persiapan luar biasa. Nonton bareng, layarnya luar biasa dipersiapkan. Itu hanyalah permainan-permainan dunia, bukan melarang untuk itu. Tapi ketika bola naik dan tanda mendeder menjadikan kita tidak bisa sholat, maka jatuhnya haram hukumnya ketika menjadikan kita tidak sholat karena mendeder lalu pulang. Bahwa penting menjaga ketaatan kepada Allah SWT waktu yang singkat. Dan waktu yang singkat ini kita gunakan sebaik-baiknya. Ketika kita mampu sholat isya berjemaah, karena waktu yang singkat, seakan-akan kita sholat separuh malam. Sama laku 9 dari separuh malam. Kalau kita mampu sholat isya secara berjemaah, Allah lipat gandakan pahala itu luar biasa. Kita sambung lagi dengan sholat subuh secara berjamaah, seakan-akan kita sholat seluruh malamnya. Sambung menaikkan sholat subuh berjamaah, yaitu seakan-akan kita telah sholat seluruh malamnya. Itulah Allah begitu baik pada kita. Dia tahu kita tidak mampu sholat sebanyak itu.
Tapi Allah memberikan kemuliaan, keutamaan bagi kita yang menunggu sholat di masjid ini sampai datangnya waktu sholat berikutnya. Dihitung sholat sampai datangnya waktu sholat ini. Sholat terus menerus. Tapi sebenarnya daitri hanya doho, hanya nuntut tentang agama. Tapi Allah menghargai bahwa seakan-akan kita itu sholat terus. Allah tahu waktu kita itu sangat singkat untuk kita, dan kita tidak tahu kapan dipanggil Allah SWT. Ketika kita membaca ayat Al-Quran, Allah balas satu huruf Al-Quran menjadi 10 kali lipat kebaikan. Satu huruf Al-Quran Allah balas 10 kali. Lantas bagaimana jika banyak huruf itu? Bagaimana jika kita menghatamkannya berapa kali? 100 huruf dikali 10, 1000 kebaikan. 1000 huruf dikali 10, 10.000 kebaikan. Luar biasa mencipta oleh Allah SWT. Tapi bagi orang yang melaksanakannya, di bulan Ramadan Allah menjadikan satu malam, yaitu malam Lailatul Qadar, 1000 bulan ibadahnya senilai 83 tahun. Tidak ada kita dalam cerita mampu sempurna 83 tahun itu ibadah. Kita mulai ibadahnya rata-rata 40 tahun baru ibadah. Ini murni dari 0 sampai 83 tahun dinilai ibadah oleh Allah SWT. Ketika kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, hal ini diberikan Allah SWT karena Allah tahu waktu itu begitu singkat bagi kita. Wal asli, demi waktu, innal insana lafi khusrin. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dalam kerugian. Illa alladzina amanu, kecuali orang beriman, wa amilus sholih. Bukan hanya iman saja, tapi dirangkaikan dengan amal soleh. Bukan sekedar percaya, tapi harus sholat, harus zakat, harus puasa, harus infak, harus sedekah, harus berilmu yang paling utama. Itulah mengapa, karena kita rugi oleh waktu ini, Allah memberikan begitu banyak lipat ganda pahala. Walaupun sekali kita mengerjakan ibadah itu 2 rakaat saja, salat sunat fajar, khairum minad dunya wa fiha, Lailatul Qadar 1000 bulan ibadah kita. Luar biasa pemberian Allah. Satu huruf Al-Quran 10 kali lipat. Sholat Isya berjamaah kita seakan-akan kita sholat hari itu separuh malam. Lanjut sholat subuh seakan-akan kita sholat seluruh malamnya. Tidak pernah berhenti dari sholat. Berapa pahala yang kita dapatkan dari Allah SWT. Begitu baiknya Allah SWT terhadap kita, karena Dia tahu kita memiliki waktu yang hanya sangat sedikit. Waktu ini terus berputar, tidak akan pernah berhenti sampai kapanpun. Waktu ini abadi terus sampai datangnya yaumul qiyamah, yaumul hisab. Waktu berputar terus, tapi kita pasti akan berhenti. Kita pasti akan berhenti. Kita pasti akan mati kalau waktu berjalan terus. Ketika jabatan hari ini ada jabatan kita mati, ada yang menggantikannya. Kita meninggalkan istri kita, bisa jadi istri kita dinikahi oleh orang lain. Ketika suami meninggalkan kita, bisa jadi suami kita dinikahi oleh orang lain bagi yang memiliki suami. Waktu berjalan terus, tapi kita akan meninggalkan waktu ini. Oleh karena itu kita gunakan sebaiknya waktu yang masih diberikan Allah SWT, yang masih melekat dalam kehidupan kita saat ini. Jangan kita sia-siakan waktu ini. Apalagi kita harus memutuskan tali silaturahim, yaitu hubungan antar sesama kita.
Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina awaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sambunglah tali silaturahim. Sesama muslim itu adalah bersaudara. Sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara. Ikhwah, faslihu baina awaikum. Sambunglah di antara keduanya. La'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan menjadi orang-orang yang mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kita menjaga diri kita, hubungan kita dengan Allah, dan kita jaga hubungan kita dengan sesama manusia. Al-muslimu ahul muslim, kullul muslimin ilal muslim. Al-muslimu ahul muslim, muslim yang lain adalah bersaudara dengan muslim yang lainnya. Kullul muslimin ilal muslim, setiap muslim itu bagi muslim lainnya haram damuhu, haram darah saudara kita muslim yang lain. Wa maluhu haramun maluhu, haram harta saudara kita ambil. Wa irdu, haram bagi kita menghinakan saudara kita. Waras lagi terbaik, kita doakan. Bukan berarti kita nambah menghinakan dia. Kita doakan agar kembali disadarkan oleh Allah SWT atas kehinaan-kehinaan. Haram kita mengambil hak saudara kita, tetangga kita, cinar angin daita, sal ari daita. Haram, apalagi sampai menghilangkan nyawa, darah. Haram damu, haram darahnya. Wa maluhu, harta bendanya haram. Wa irdu, kehormatannya haram. Itu muslim. Tapi ketika masih terjadi saja itu, bisa dipertanyakan kemuslimannya. Kalau masih melakukan itu, mengambil hak orang lain, melakukan kezaliman kepada orang lain, berarti masih perlu dipertanyakan keislamannya. Karena al-muslimu akhul muslim, sesungguhnya muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lain. Saudara ke lain podajana, kakak beradik satu kandung, satu ibu, pupu satu, pupu dua. Sesama muslim kita itu adalah saudara yang harus saling berbagi, saling menyayangi, saling menjaga, saling tidak menghinakan di antara kita. Karena sesungguhnya irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Cintailah apa yang ada di bumi saudara-saudara kita. Yarhamu man fis sama, maka yang di langit akan menyayangi kita. Kita jaga lisan kita. Jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata yang tidak baik terhadap saudara-saudara kita. Apalagi ada permasalahan di antara tetangga dengan tetangga, apalagi saudara dengan saudara, adik kakak, apalagi dengan orang tua. Kita harus menjaga lisan kita. Yang mudah mengantarkan kita kepada neraka adalah lisan ini, lisan kita. Dua lubang yang paling utama yang menjerumuskan kita dalam kehinaan, yaitu lubang yang berada di atas dan lubang yang berada di bawah. Itu harus kita jaga. Jangan sampai kita dapatkan kehinaan dan menyesal kita, menangis kita. Ketika berada di alam yang sudah tidak ada lagi amal ibadah. Tidak ada lagi amal ibadah. Amal ibadah adanya hanya di dunia ini semata. Jadi kita gunakan waktu ini untuk beribadah dengan sepenuhnya. Karena sesungguhnya kita tidak akan lama berada di muka buminya Allah Subhanahu wa taala. Sungguh bersabar itu tidak mudah. Sungguh begitu sulit untuk tidak menunaikan amanah. Mari kita senantiasa bersabar. Bersabar dalam urusan takwa, menaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Bersabar dalam meninggalkan kemaksiatan di jalan Allah. Bersabar dalam menjauhi segala kemaksiatan yang berlaku di muka buminya Allah Subhanahu wa taala ini. Dan mari kita senantiasa menyirami kalbu kita,
dengan mensyukuri segala takdirnya Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Asal takrahu syai'a wa huwa khairul lakum, bisa jadi yang kita benci, yang kita tidak mau, tidak suka itu baik bagi kita menurut Allah. Wa asal tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum, bisa jadi yang kita cintai, kita inginkan, yang kita sayangi, yang kita harapkan itu tidak baik bagi kita. Maka apapun yang menjadi takdir kita hari ini, itulah yang terbaik menurut Allah SWT yang harus kita syukuri. Ketika sesuai takdir itu dengan kalbu ini, maka bersyukurlah kita. Ketika tidak sesuai takdir ditetapkan Allah SWT sesuai dengan nafsu kita, maka kita bersabar dan memohon ampun kepada Allah SWT. Beristighfarlah kepada Allah SWT. Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhikin makhraja. Siapa yang banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala setiap waktu, setiap hari, maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan jalan keluar dari segala permasalahan hidup kita. Wa min kulli hammin faraja. Ketika hati kita sempit akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Inilah kemuliaan yang diberikan Allah SWT bagi kita senantiasa mohon ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah. Itulah makanya kita kembali, bahwa Allah menguji kita la'allahum yarji'un, agar kita kembali kepada Allah SWT, sang pemberi rezeki, sang pemberi kehidupan, sang pengakhir kehidupan, yaitu Allah SWT. Barangkali apa yang Mada sampaikan ini bermanfaat, terutama Wakinil Mada, Ana Mada, keluarga Mada, dan semoga kita semua mendapatkan hidayah karena Allah SWT, dan seluruh ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya mari kita segera kembali kepada Allah, karena sesungguhnya tempat yang paling hina bukanlah dunia ini. Kehinaan bukanlah miskin yang kita dapatkan hari ini. Kehinaan yang paling utama itu adalah ketika kita berada di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.